Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di channel Imam Khalifah, channel YouTube yang berbagi informasi bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe guys. Caranya tinggal klik aja tombol di bawah ini ada tulisan subscribe, tinggal klik aja. Dan itu gratis ya. Dan teman-teman bisa dapat informasi yang berharga ya setiap kita bikin video. Oke, yang sudah subscribe, thank you, terima kasih. Channel ini terus tambah, terus tumbuh, subscribe-nya semakin banyak dan view-nya semakin banyak. Thank you, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini adalah episode pertama kita bikin story ya, kita bikin cerita. Jadi teknisnya adalah kita mengumpulkan orang-orang yang terkena abses perianal dan fistula ani dalam suatu grup, kemudian mereka menceritakan kisah atau cerita mereka terkena abses perianal atau fistula ani ini. Ada yang menyebutkan nama, ada yang anonim saja. Jadi kita tidak lihat si subjeknya ya, kita tidak melihat siapa yang bercerita, kita hanya melihat bagaimana dia bisa berjuang, bertahan, berusaha sembuh dari penyakit abses perianal atau fistula ini. Dan di cerita ini ada yang sudah sembuh dan ada yang sampai sekarang belum sembuh. Semuanya saya saya terima ceritanya untuk berbagi pengalamannya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja saya ke cerita pertama. Inisial Ayi, panggil saja saya Ayi. Oke, Ayi, namanya Ayi, dan ini perempuan ya, jenis kelaminnya perempuan. Saya sebenarnya udah baca ya ini ya, cerita ini WhatsAppnya udah saya baca. Jadi Ayi ini perempuan, dia menderita abses perianal dan mudah-mudahan sih ceritanya sih dia nggak kambuh lagi ya. Jadi ceritanya begini, Ayi ini pertama terkena abses itu ketika dia kuliah semester akhir ya, tapi belum semester 6 ya, semester 6, karena nanti ada kambuhnya saat deskripsi. Jadi semester 6 dia itu kuliah di kota ya, di sebuah perguruan tinggi, dan dia tuh in the course ya, dia kos, dan dia itu kalau weekend tuh bisa pulang. Nah, selama dia kuliah, dia tuh seminggu sekali pulang pakai sepeda motor yang jarak tempuhnya itu kira-kira 1,5 jam lah, berarti kira-kira 80 kilo kali ya. 1,5 jam dia tuh bisa nyampe di rumah. Nah, suatu ketika dia weekend pulang, dia merasa turun dari motor, pulang dari tempat kuliah itu dia merasa sakit ya, bagian pantatnya. Dikira dia tuh kecapean, cerita sama ibunya kalau dia itu sakit di bagian pantat ya, di bagian bokong ya. Nah, sampai itu malam Sabtu dan dia biarin, kirain dia hal biasa. Kemudian paginya dia mau BAB, katanya tuh susah, ada
ada sesuatu kayak terganjal gitu ya. Nah, yang langsung di benaknya itu pertama adalah dia ambeien. Ini pasti ambeien gitu. Akhirnya hari itu juga pagi itu dia nyari obat ambeien ya, dan dikasih atau beli di apotek obat ambeien, Ambeven ya. Ini saya buka saja Ambeven, dan dia konsumsi itu ternyata siang dan sorenya belum membaik, bahkan masih belum bisa BAB ya. Dan dia coba juga obat pencahar, ternyata tidak berhasil juga, sampai dia itu pada Senin pagi dia harus berangkat lagi ya ke tempat kuliah ya. Dan dia naik sepeda motor, sakitnya luar biasa karena dia ada kuliah siang hari, jadi dia bisa berangkat pagi. Nah, sampai di kos, bukan dia kuliah, katanya dia malah merasakan sakit sekali dan sempat meraba-raba di bagian yang sakit gitu ya, dan ternyata sudah mulai meradang. Itu hari Senin sudah mulai meradang, sudah mulai benjol gitu ya. Nah, akhirnya dia nggak berdaya tuh dari hari, bukan dia kuliah, malah dia mulai demam gitu. Malamnya dia mulai demam dan menelpon ibunya suruh pulang. Tapi karena dikira masih penyakit biasa, akhirnya dia cuma ya diobatin lagi lah, minum paracetamol. Tapi 1-2 hari dibiarin, malah semakin susah untuk duduk, semakin susah untuk tiduran gitu ya. Bahkan sekarang merasakan sakit yang banget gitu ya. Dan saat diraba itu mulai terasa meradangnya ya, melendungnya udah mulai membesar ya, udah mulai terasa. Nah, akhirnya dia kemudian disuruh pulang ya sama ibunya, dan akhirnya dia sempat juga cek ke dokter umum. Dan dokter umum itu, nah inilah untuk pelajaran kita semua, dokter umum itu menganggap dia kena ambeien dan dikasih obat yang itu fungsinya untuk meredakan ambeien gitu ya. Nah, si Ai akhirnya coba bertahan tidak pulang kampung ya, sampai hari Rabu berapa hari di situ di indekos dan minum obat dari dokter umum. Ternyata justru parah ya, maksudnya dia masih merasakan sakit gitu. Akhirnya dia menyerahkan diri, artinya dia pasrah, dia pulang ketemu ibunya ya. Dan selama seminggu itu dia nggak kuliah, dan di perjalanan pulang kan naik bis ya, karena dia nggak naik motor lagi, dia naik bis. Dan kira-kira udah mau nyampe ke rumah itu dia kayak merasa basah gitu ya, kayak tembus celananya. Dan nyampe rumah dia buka celananya, ternyata pecah ya. Ternyata si abses ini pecah, baunya busuk sekali dan nanah, ada campur darah pokoknya. Tapi enakan rasanya, meskipun dia sudah pecah ya, jadi mulai nggak demam, rasanya lebih enak aja gitu. Tapi dia cerita kepada ibunya, dan ibunya, namanya ibu ya, seorang ibu, nggak tahu jijik, nggak peduli apa gitu ya. Pas ibunya ngecek itu abses ya, ternyata meninggalkan lubang segini. Ada lubang, meninggalkan lubang. Dan maaf, posisinya itu, jadi maaf ya, antara vagina sama anus, nah itu di tengahnya. Jadi hampir
berdekatan gitu ya. Jadi lokasinya itu di situ pecahnya, dan itu berlobang, bayangin. Nah, karena ketakutan akhirnya langsung ke IGD ya, di rumah sakit itu. Akhirnya diperiksa sama dokter umum dan mengatakan itu, baru tahu juga itu istilah abses perianal ya. Kemudian di opnam ya, malamnya ada pilihan si opnam atau pulang, cuman karena ibunya terlalu khawatir akhirnya milih di opnam, dan besok paginya langsung ketemu dokter bedah, dan sorenya harus dioperasi. Akhirnya dia dengan pakai umum ya, nggak BPJS, dia mengiyakan operasi dengan biaya sejumlah 8 juta rupiah, kurang lebih ya di awalnya paketan operasinya. Dan akhirnya sore dioperasi, opnam sampai cuma satu malam dan pulang. Nah, perawatan yang paling menderita adalah setelah operasi, karena saat BAB sangat sulit untuk membersihkannya dan lukanya lama sekali menutup. Namun saya beruntung, atau Ayi ini beruntung ya, karena tidak sampai menimbulkan fistula tract ya. Jadi selamat Ayi, akhirnya dia sembuh sekitar 1 bulan dari pasca operasi. Dan akhirnya dia melewati 1 tahun masa sembuh itu, namun ketika skripsi abses perianal itu kembali datang. Kasihan banget ya. Dan akhirnya operasi lagi, singkat cerita, dan sampai sekarang ini sudah setahun belum kumat. Mudah-mudahan sembuh total ya, dan mudah-mudahan tidak ada fistula tract-nya. Tips dari Ayi, katanya bagi yang menderita keluhan-keluhan semacam kayak ambeien, panas, segera saja operasi karena takutnya menimbulkan fistula tract. Oke, Ayi, terima kasih di inisial Ayi ya. Mudah-mudahan sehat, dan kita terus mendukung, support di grup abses perianal fistula. Kita semua adalah saudara untuk berjuang melawan sakit ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video yang lain dengan konten lain, dan ini akan dilanjutkan cerita beda orang ya besok-besoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.